Jadi saya sekarang sedang mensutradarai sinetron terhadap perpisahan. Kamu adalah pendusta. Selama ini saya berbaik jujur kepada kamu, tapi kamu sendiri yang mendurhakai. Saya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa, punya nama Muhammad Husin, Sarjana Sospol Magister Manajemen, yang setiap harinya bergelut dalam hal administrasi, manajemen, komunikasi, dan mengajar. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Komunikasi Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Langsa yang telah mengundang kami atas nama Lembaga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa. Semoga dalam berbagi nanti dapat bermanfaat terutama kepada pegawai Kominfo dan juga kepada mahasiswa KPI dan pada umumnya pada seluruh generasi muda bangsa yang sedang menyaksikan acara ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya disodorkan berbagai pertanyaan yang pada hari ini kita tuntaskan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi berbagi dapat bermanfaat dan bermanfaat dapat kita implementasikan. Mengapa seorang M. Husin Esos MM mewajibkan pegawai Kominfo untuk menghafal Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya Pancasila itu sudah dipelajari sejak SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, jumlah 12 tahun. Ini waktu yang tidak pendek. Pancasila selama 12 tahun dipelajari baik oleh mahasiswa maupun oleh non-mahasiswa, belum pernah berubah. 5 sila tetap isinya sila pertama Pancasila yang sekarang sampai sila kelima juga isinya sama. Oleh karenanya saya tidak hanya mewajibkan kepada pegawai saya di Kominfo, tapi juga mewajibkan kepada mahasiswa. Artinya apa? Sebagai mahasiswa, calon-calon intelektualitas, generasi muda yang akan menjadi pemimpin bangsa ke depan. Dan Pancasila dalam memimpin bangsa ini harus implementasi pada dirinya, pada yang dipimpinnya, dan juga kepada masyarakatnya. Kaitan dengan pegawai Kominfo, pegawai adalah aparatur sipil negara yang digaji melalui uang negara atau uang rakyat. Apa beratnya 5 sila itu? Kita bacakan seminggu hanya sekali, yaitu dalam apel atau upacara hari Senin. Saya pikir itu bukan sesuatu yang berat, kecuali bagi yang pegawai yang tidak mau tahu. Memang saya dimanapun ditugaskan oleh Bapak Wali Kota Langsa untuk memimpin organisasi perangkat daerah atau memimpin bagian dulu di sekretariat, tetap meminta kepada pegawai saya dalam memberikan pelayanan kedepankan agama. Agama pun sudah diatur dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Disitulah moral-moral bangsa kita harus kedepankan, karena memberi pelayanan itu adalah ibadah. Jangan menganggap memberi pelayanan itu beban. Kepada ASN saya menuntut implementasi terhadap nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur budaya bangsa, sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam
Pancasila itu wajib. Dan alhamdulillah setelah saya membriefing awal masuk ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa, kemudian mereka menghafal, saya melihat pagi, siang, malam, dan sore mungkin. Hanya 5 sila kok pagi, siang, malam, dan sore. Pada 12 tahun kita sudah apa? Tapi saya membiarkan agar penampilan dalam upacara nanti bisa sukses. Ini kemudian berkaitan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini saya temukan di alinea yang keempat, tidak hanya di Dinas Kominfo, yang sekarang tidak lagi di Dinas Kominfo, setelah saya briefing terus, di sekolah-sekolah yang diundang saya sebagai pembina upacara setiap hari Seninnya, itu ada kalimat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah kalimat salah. Yang benar dengan berdasar kepada, karena kepada lanjutannya itu adalah Pancasila. Pancasila itu sebagai dasar, bukan sebagai dasarkan. Maka bangsa dan negara dibangun atas dasar, bukan atas dasarkan. Apa maknanya? Secara filosofis, perjuangan bangsa ini membentuk sebuah dasar negara bukan dalam tempo yang singkat, malah membentuk organisasi sebelumnya yang dikenal dengan BPUPKI. Kemudian dalam BPUPKI ada panitia 9, kemudian hasil rumusan itu masuk ke dalam Piagam Jakarta, berikut dibentuk PPKI. Maka PPKI lah yang merevisi dasar negara itu, terutama sila pertama yang diambil dari Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi agar tidak terjadi diskriminasi terhadap saudara-saudara kita yang non-muslim, yang mereka juga ikut berjuang, walaupun minoritas, kita secara hati nurani harus tercover di dalam dasar negara. Maka 7 kata dicoret, menjadilah ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang terus-terusan saya mewanti-wanti agar dalam upacara yang bersifat nasional atau regional resmi tidak ada lagi pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar yang salah, karena hanya satu suku kata, yaitu berdasarkan, mengandung makna yang berbeda. Saya sudah melihat secara filosofis dan ideologis bahwa itu adalah kalimat yang salah, yang benar adalah dengan berdasar. Jadi demikian. Kemudian saya juga dihadang dengan pertanyaan berikutnya, yaitu apakah rahasia seorang M. Husin, sarjana Sospol Magister Manajemen, agar terlihat awet muda? Saya sudah berumur 53 tahun, tapi banyak sekali mahasiswa dan pegawai saya yang menyatakan bahwa saya seperti 35 tahun. Jadi saya melihat kaca memang 53. Artinya umur itu adalah status yang kita peroleh. Tidak keluar-keluar dari rumah, kita kurung diri, umur tetap bergerak. Kecuali sudah berakhir kehidupan. Ini cuma barangkali mahasiswa melihat saya awet muda, ini casing. Dan menurut saya juga rahmat Allah. Artinya begini, kalau dari luar bisa kita poles, tapi dari dalam, hari ini jantung dan hati saya sudah berumur 53 tahun. Tapi yang terlihat di muka ini kenapa begitu? Ini barangkali rahmat Allah. Karena prinsip saya tidak pernah berprasangka buruk kepada orang lain, juga kepada mahasiswa, kepada pegawai saya. Kemudian setiap keburukan selalu saya balas dengan kebaikan. Itu berbalas dengan kebaikan, mudah-mudahan dia berubah tabiat dan perilaku. Berikut penyakit hati, iri, dengki, khianat, itu nggak ada sama saya. Barangkali dengan hal yang demikian saya melihat energik terus, bergaul dengan muda-mudi di kampus. Kemudian dengan pegawai juga terus saya bekali dan saya bimbing,
Semoga mereka bersemangat dalam bekerja, bersemangat dalam memberi pelayanan, dan pelayanan yang diberikan itu menjadi amal ibadah. Saya pikir kuncinya itu saja. Bagaimana kita awet muda hindari penyakit hati, lakukan sesuatu dengan kebaikan, niat yang baik, dan harapkan pekerjaan yang kita lakukan itu ibadah. Ya, jadi kemudian adik-adik yang berbahagia, ini jawaban saya yang sudah saya bacakan. Kemudian saya melihat lagi apakah ini yang terakhir atau yang tidak terakhir? Oh, yang terakhir. Apa pendapat Bapak soal cinta beda keyakinan? Wah. Sebenarnya cinta itu rahmat Allah yang dianugerahi kepada kita untuk memiliki dan mensimpatikan diri kepada lawan jenis. Cuma hendaknya cinta ini sama satu keyakinan. Tapi bagaimana kalau berbeda keyakinan? Cinta boleh terjadi walaupun lain keyakinan. Maka dikatakan dalam filosofi remaja, cinta itu buta. Artinya tidak melihat kepada kekayaannya, tidak melihat kepada keyakinannya, tidak melihat kepada keturunan dan agamanya. Tapi khusus agama Muslim, kita harus melihat kepada keyakinan. Maka saya dimanapun menjadi tutor, menjadi tenaga pengajar, di awal saya minta kepada mahasiswa atau kepada yang saya pembelajarankan agar mencari cinta yang satu keyakinan. Tapi ini luar biasa mendapat di luar keyakinan. Nah, cuma apa solusi yang harus kita lakukan? Yang pertama, pendapat saya, buat sesuatu yang mengundang simpati dalam hal keyakinan kita kepada lawan jenis. Nah, artinya kalau sudah simpati, maka strategi berikutnya lakukan empati. Empati dalam teori komunikasi, kemampuan seseorang untuk memproyeksikan situasi lawan bicara. Ya, artinya begini, dalam berbicara dalam percintaan tidak hanya yang manis-manis saja, tapi lakukan edukasi, lakukan pendidikan, perlihatkan yang sebenarnya. Jangan yang manis-manis saja, yang pahit-pahitnya disembunyikan. Tapi ketika kita sudah di pelaminan, maka yang kita sembunyikan terbuka. Maka kita lihat, sangat kita sayangkan, bercewek 2 tahun, berkawin 2 bulan, kemudian ke mahkamah syariah. Ini saya pelajari karena tidak jujur dalam I love you-nya. Ya, maka dalam beda keyakinan juga kita harus jujur. Bagaimana kita menarik simpati lawan keyakinan itu kepada keyakinan melalui media I love you tadi. Barangkali kita bicara sesuatu agama. Begitu juga saya mengajar di Universitas Samudra yang mereka kadangkala 1/4 dari jumlah mahasiswa beragama Nasrani. Saya bicarakan bagaimana kultur Aceh, saya bicarakan bagaimana adat dan budaya Aceh, bagaimana pelaksanaan keyakinan kita. Kita harapkan mudah-mudahan mereka menjadi alumni nanti menjadi satu keyakinan. Dan saya pikir tidak ada salahnya kita ada penafsiran sesuatu dalam hal hubungan muda-mudi yang batas toleransi agama untuk kita sampaikan hal-hal yang baik. Tentu hal yang baik semua menjadi pelajaran kepada kita semua dan kita implementasikan dan menjadi amal ibadah. Ya. Sebenarnya dalam main teater, seseorang yang mendapat peran gila itu belum tentu orangnya gila. Ya, udah pasti. Nah, seseorang yang berhasil dimusuhi oleh penonton karena perannya buruk, berarti pemain itu sukses. Jadi saya sekarang sedang mensutradarai sinetron terhadap perpisahan wali kota nanti dengan
pejabat yang baru. Ini sedang berlangsung latihan di Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian berkaitan dengan acting, ini awalnya kita harus kosongkan pemikiran. Yang kedua, masukkan apa yang menjadi tuntutan dari sutradara sesuai dengan cerita yang telah diatur. Misalnya, kita marah, kita bayangkan, tidak pernah kusangka kamu adalah pendusta. Selama ini saya berbaik jujur kepada kamu, tapi kamu sendiri yang mendurhakai. Maka terimalah keputusan ini, bahwa perpisahan itu adalah menjadi tuntutan kebutuhan. Komunikan sekalian, demikian berbagai paparan berkaitan dengan pertanyaan yang telah disediakan kepada kami sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa. Berikut berkaitan dengan acting tadi, bukanlah itu yang sebenarnya. Dan saya dalam memimpin organisasi maupun menjadi dosen pengampu tidak pernah marah. Tapi dalam tuntutan cerita kadang saya harus marah. Makanya saya sampaikan, yang saya marah itu bukan saya sebenarnya, tapi itu adalah tuntutan dari sebuah cerita. Jadi demikian berbagi kita pada hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kita semua dan dapat kita implementasikan sesuatu yang baik. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik itu dari saya sebagai hamba Allah yang lemah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.